Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ihwati fillah, arsyadakumullah, sahabat-sahabatku semuanya, pejuang peradaban. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga malam ini adalah malam ukhuwah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sebagaimana air hujan diturunkan dari langit. Seberapa luas pun tampan, seberapa luas pun wadah yang kita siapkan untuk menampung rahmat Allah, rezeki Allah itu, rahmat Allah dan rezeki Allah tidak akan pernah, tidak akan pernah, tempat itu tidak akan pernah cukup untuk menampung rahmat dan rezeki Allah. Tempat yang kita siapkan seberapa besar pun, selalu saja rahmat Allah itu berlimpah ruah. Itulah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Robani, alhamdulillah sebentar lagi akan berhadir. Tadi nelpon di Negeri Lama, nggak lebih dari 1 jam insya Allah akan sampai di tempat ini, lokasi. Berarti jam 11 sudah tidur kita ya. Kemudian Kepala Sekolah SMP IT Robani Ustadz Ahmad Mulkan juga bersama rombongan yang insya Allah seharusnya hari ini mengisi, mendadak tadi baru disampaikan, dan karena masih di Negeri Lama, akhirnya saya menyampaikan materi ini. Tapi walaupun ban serep, insya Allah kita siapkan juga ya. Ban serep itu kan harus siap kapanpun, begitu bannya bocor harus siap dipakai gitu. Jangan sampai gara-gara satu bannya kempes, roda nggak berputar gitu kan, kendaraan nggak sampai tujuan gitu. Kita siap semuanya jadi badal, siap insya Allah ya. Allahu Akbar. Juga Kepala Sekolah SD IT Robani Ibu Aini yang tadi sudah datang ya, seremonial, alhamdulillah. Juga di TK juga datang. Dan hari ini kenapa materi ini disampaikan? Urgensi dari materi ini sebenarnya kita bukan ingin melihat bagaimana Andalusia ditaklukkan, bukan itu ya. Kita bukan ingin belajar sejarah, bukan itu. Output dari materi ini sebenarnya kita pingin, kenapa sih Al-Fatih itu bisa dididik oleh gurunya menjadi seorang pemimpin yang terhebat di zamannya, dan pasukannya adalah seorang pasukan prajurit yang terhebat di zamannya, sehingga mampu menaklukkan Konstantinopel, Andalusia, yang pada saat itu Bizantium selama berabad-abad tidak ada orang mampu menaklukkannya gitu. Semangat itu yang mau kita raih sebagai pendidik-pendidik, sehingga akan muncul nanti, bukan kita tentunya, murid-murid kita menjadi Al-Fatih baru yang akan menjual ya. Bahasanya bukan menjual sih, berbisnis ya. Halo dulu kam ala tijaratin tungjikum min azabin alim gitu kan, kalau dalam surat As-Saff itu. Jadi bahasanya itu kita siapkan generasi untuk ekspansi, untuk menaklukkan Eropa, menaklukkan Amerika. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena saat ini Eropa dan Amerika itu haus dengan Al-Quran. Mereka sedang menunggu-nunggu siapa ini yang membawakan hidayah kepada mereka gitu ya. Termasuklah Rusia gitu kan. Jadi tugas kita adalah selain kita belajar Al-Quran, anak-anak kita hafal Al-Quran semuanya, belajar bahasa Arab ya, jago tafsir, mereka juga jago bahasa Inggris. Dengan mereka jago bahasa Inggris, nanti mereka lah yang akan menjadi khatib ya di Los Angeles nantinya gitu kan, di Hollywood, di Amerika gitu kan, di New York, ibu kotanya Amerika, dan di negara-negara bagian Amerika lainnya, serta di Eropa. Dan itulah nanti memang peristiwa akhir zaman akan seperti itu. Dan kemungkinan dai-dainya itu adalah dari Indonesia, insya Allah ya. Dan itu siapa? Anak-anak murid Robani. Subhanallah. Terbayang nggak? Terbayang ya? Ya, kalau suruh mimpi kan mimpinya jangan kecil ya. Ya.
Takjim kami juga kepada Ustadz Kabir yang di sini. Ada Ustadz Sabri, Ustadz Awansa, Ustadz Taufikur Rahman ya Ustadz ya. Ini ahli-ahli Al-Quran semuanya luar biasa. Ustadz-ustadz yang lain juga. Dan kita akan membahas sharing aja lah ya. Sharing kali ini sedikit. Kenapa kita belajar Konstantinopel gitu? Karena memang Konstantinopel kan sekarang menjadi pusat peradaban juga ya, setelah diambil alih oleh Presiden Turki Erdogan gitu kan, Tayyip Recep Erdogan gitu. Jadi ini sebenarnya momentum kebangkitan Islam dan kita bisa mempelajarinya. Ya. Nah ini dia Eropa tahun 1300 ya. Ada kalau saya lihat kira-kira Bizantium di mana ya? Di mana Ustaz? Bentar ya. Laut Merah Turki, bentar ya. France, Prancis. Kita sayangnya nggak belajar peta buta ya kan? Sepertinya dia ada Laut Mati ya. Atau kita lanjut, ini terlalu besar. Enggak spesifik ya. Kita lihat yang lebih spesifik lagi. Nah, udah nampak tuh, udah dikasih tahu sama dia. Kecil ya. Mana tadi? Kok hilang lagi? Ya ini. Nah, ya. Jadi di sini nih, di sini. Nah, di sini yang sekarang jadi ibu kota Turki ya. Nih. Nampak ya? Nah, di sini nih. Ini masih ada laut nih. Nah, ini di sini ada bukit-bukit. Nanti kita tahu. Nanti ada fenomena yang luar biasa. Biasanya kalau kapal itu berlayarnya di mana? Di laut. Ini di daratan. Naik gunung kapalnya. Dalam satu malam bisa memindahkan 70 kapal. Ini luar biasanya pasukan Al-Fatih. Ya. Nah, ini di sini. Di sini ada rantai. Jadi kapal nggak bisa masuk sini. Nah, sementara di sini diputerin oleh benteng-benteng gitu. Nanti kita lihat. Nampak ya? Enaknya memang pakai apa? Bent. Nah, ini dia. Lebih jelas lagi ya. Lebih jelas lagi. Ini. Nah, siapa itu Muhammad Al-Fatih? Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah lahir di tanggal 20 April 1429 Masehi, abad 14 ya. Berarti Al-Ghazali masih hidup ya. Al-Ghazali 15 kan? 15 berapa gitu. Enggak ya, 13-an ya, udah meninggal ya. Masih zamannya Al-Ghazali kayaknya. Pada umur 8 tahun ditetapkan sebagai putra mahkota karena kedua saudara lelakinya meninggal dunia. Ini ada cerita yang menarik nanti. Sebenarnya ayahnya Muhammad Al-Fatih itu frustasi melihat Al-Fatih ini, karena Al-Fatih di antara abang-abangnya yang paling badung, kata orang Jakarta, yang paling bandel. Ya. Pernah nggak kita sebagai guru ya, ada murid kita kesel banget sama murid kita itu, bandelnya nauzubillah min dzalik gitu, pernah nggak? Lihat nggak? Ada nggak? Ada kan? Minimal dalam satu kelas itu ada kan? Nah ini kayak gitu, frustasi nggak nanganin dia? Kalau kita enggak, berarti bukan guru yang hebat gitu kan. Bukan guru yang hebat. Cuek aja, bodo amat lu. Mau nakal, mau ini, setelah selesai sekolah paling kau balik ke rumah orang tuamu gitu kan. Tapi kalau ini orang tuanya stres karena anaknya yang diandalkan 2 orang itu meninggal, yang menjadi pangeran gitu kan. Meninggal. Dan mau enggak mau jatuhlah sama Muhammad Al-Fatih. Ya, ayahnya pun namanya Sultan Mahmud, Sultan Murad ya. Nama kakeknya Muhammad. Jadi kalau diruntut ternyata dari keturunan Umar gitu. Dari keturunan Umar ya, Muhammad Al-Fatih ini. Ada kaitannya sama Fatimah juga, Ali gitu. Keturunan Rasulullah ya. Nah, ini yang menarik ini. Ini yang sebenarnya poinnya kita belajar di sini. Guru-gurunya yang tidak sanggup mendidiknya sampai, jadi semua guru-gurunya nggak sanggup nih, udah nyerah nih.
Karena badungnya muridnya itu. Jadi di sini di kelas berapa yang paling badung muridnya gitu. Kemudian pada saat rapat-rapat guru, nggak mau kelas itu, nggak mau gitu. Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Ada, orang saya juga sering rapat sama guru-guru kok bilangnya kayak gitu. Wah enggak deh kalau kelas itu katanya. Kenapa? Badung. Kalau di SMP apalagi ya kan. Di SMP juga kalau apalagi SMP yang umum gitu. Ada memang anak yang badung banget bahkan sampai ngerjain guru gitu. Ada seperti itu. Ini kayak gitu. Nggak ada yang sanggup guru-gurunya, gonta-ganti guru gitu. Akhirnya ada dua guru. Yang pertama itu ada Syekh Ahmad Al-Qurani. Di sini mungkin Ahmad Al-Qurai. Ya Allahu Akbar gitu kan. Al-Qurani, Al-Qurai gitu kan, hampir sama ya. Al-Qurani gitu. Kemudian ada Syekh Ak Samsudin. Syekh Ak Samsudin pakai Q ya. Nah, Al-Qurani ini At apa Ak? Aak ya bacanya ya. Aak Syamsuddin. Artinya apa Ustaz? Aak. Orang Bandung. Aa ya betul, orang Bandung dia. Orang Indonesia lagi ya kan. Iya. Saudaranya Agim, betul. Betul. Saya A Samsudin itu kayak Agim orangnya. Tapi Al-Qurani ini Umar. Di sini siapa yang paling galak? Ustaz Sobri nih. Ustaz Sobri atau Qurai gitu kan. Pokoknya ini guru yang paling galak lah. Jadi bagaimana dia menaklukkan dan menundukkan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi pada saat orang banyak ini di majelis gitu kan. Dia udah dikasih wewenang sama raja. Diceritakan, ini anak saya mau nggak mau dia harus mewarisin tahtaku menjadi seorang raja. Tapi saya sudah frustasi banget. Sementara abang-abangnya sudah meninggal gitu. Mau nggak mau terserah, mau kamu apain juga boleh saja, tapi dia harus menjadi orang. Terus dia izin, ditegaskan lagi, mau saya apain saja boleh? Iya, terserah, saya serahkan sama gurunya. Tapi bukan karena hebatnya guru sih, bukan karena nakalnya murid ya, nakalnya si Muhammad Al-Fatih, tapi ini karena hebatnya guru. Gurunya ini juga ya tentunya hafal Al-Quran, kemudian tafsirnya bagus, fikihnya bagus, dan ilmu-ilmu lainnya juga bagus gitu. Makanya Al-Fatih ini kan dia jago strategi, jago fisika ya, hafal Al-Quran juga gitu. Jadi dia begini. Jadi pada saat Al-Fatih ta'al gitu kan, kemari mungkin pakai bahasa Turki lah pada saat itu kan. Dia nggak mau, siapa lu gitu kan, karena orang baru nih. Lalu mau kayak jadi guru-guru gua tuh yang lama-lama itu bahasanya kayak gitu. Kamu pula mau datang, pangeran nih pangeran, biasanya gitu kan. Biasanya kalau ketemu pangeran apa yang dilakukan? Mencium tangannya kan. Ini Al-Qarni nggak mau dia, ya, Al-Qurani nggak mau mencium. Dia udah siapkan rotan, ya. Ta'al nggak mau, ta'al, pak disabet, terkejut. Langsung terkejut. Anak-anak ya kan disabut. Kalau sekarang mungkin udah kena HAM gitu kan. HAM itu merusak pendidikan Islam. HAM itu merusak pendidikan Islam. Jadi bahkan di dalam terapi orang yang lesbian, homoseksual itu terapinya nggak bisa yang lain kecuali disebat pakai rotan. Ya. Tapi rotan ya, bukan yang lain. Peredaran darah dan menjadi cerdas anak yang disebat tangannya pakai rotan gitu. Di Malaysia masih diberlakukan, terutama orang-orang Cina. Setiap orang Cina, mungkin di sini juga kayak gitu. Orang Cina di Malaysia itu punya rotan. Saya pernah berkunjung ke orang Cina, banyak berapa klien saya orang Cina, dia punya rotan. Kalau udah bandel banget, keluarkan rotannya. Nurut itu anak gitu. Kalau di kita pasti kena HAM ya kan. Ya jangan anak orang lah, kita praktekkan untuk anak kita aja lah dulu nanti gitu kan. Tapi jangan dipublish biar nggak kena HAM gitu. Di dalam Islam memang boleh dipukul. Kapan anak boleh dipukul? Kalau seandainya anak sudah tahu
ini jurang, anak sudah mau masuk jurang. Nah, kalau dengan hanya dipukul anak itu bisa selamat dari jurang, boleh dipukul gitu. Karena ada hadisnya. Nah, seperti itu ya. Dan inilah shock terapi namanya. Begitu dia shock ya, apa yang pertama kali terjadi? Runtuhlah ego state-nya. Jadi seorang pangeran itu kan punya ego state. Sama juga anaknya polisi, anaknya tentara, itu punya ego state. Yang garang itu bukan ayahnya, bukan bapaknya. Anaknya itu lebih garang daripada ayahnya. Kalau bapaknya seorang polisi, anaknya lebih garang daripada polisi aslinya gitu. Garang banget, dialah yang lebih hebat. Tapi begitu cap, diruntuhkan ego state-nya, dia hilang. Hilang pertahanan dirinya, terbentuklah nanti barulah masuk Samsuddin ya, untuk mengajarin adabnya dan sebagainya gitu. Nanti kita lihat. Jadi itu ya intinya ya. Jadi kalau kita sudah frustasi, mungkin kalau di kita ya, kalaupun tidak dengan pukulan, dengan punishment yang lain ya, tapi yang membuat efek jerah. Jadi jangan frustasi dengan anak-anak yang bandel, karena anak bandel itu punya potensi dan energi yang besar. Ya, kalau kita menyerah berarti kita belum cukup ilmu. Kita belajar lagi gitu. Perbanyak amal lagi seperti itu. Ya. Ini dua gurunya yang luar biasa yang harus kita ini. Al-Qurani tidak pernah menundukkan kepalanya kepada sultan. Saat memanggil sultan, dia tidak memanggilnya dengan nama aslinya dan tidak pernah mencium tangannya. Bahkan sultanlah yang mencium tangannya. Ini Al-Qurani. Ya. Jadi dia tidak menundukkan kepala kepada pangeran gitu. Karena memang dia posisinya lebih hebat gurunya. Dan sampai nanti menaklukkan Konstantinopel, gurunya tetap menjadi penasihat yang ulung dan tetap menjadi orang hebat, tidak terlupakan. Dan jasa-jasa pemenangan Konstantinopel itu besar sekali atas pengaruh dua gurunya ini. Oleh karena itu tidaklah aneh jika dari tangan mereka lahir orang besar seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini diambil dari Salabi ya. Salabi itu orientalis, buku orientalis ya, pakar sejarah. Ini saya dapat materi dari Ustadz Alwi Alatas, pakar sejarah juga. Sekarang dosen di IIUM Malaysia. Ya. Nah ini. Kita karena memang kita bahasanya adalah bagaimana mengetahui profil gurunya, ini kita. Ya. Jadi nama lengkap Muhammad bin Hamzah Al-Dimaski Al-Rumi. Dia melakukan perjalanan bersama ayahnya ke negeri Romawi. Dia belajar beragam disiplin ilmu dan menguasainya dengan sebaik-baiknya, sehingga membuatnya menjadi seorang tokoh peradaban Islam di zaman pemerintahan Utsmani. Tuh. Ini mercusuar, memang gurunya guru hebat gitu kan. Itu Haq Samsuddin tadi ya. Jadi memang dua orang ini dua mercusuar di zamannya lah. Dia adalah guru dan mengajar Muhammad Al-Fatih. Nasabnya bersambung dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya lembut. Tadi yang pertama kan Umarnya kan, keras itu. Masuknya harus digebrak dulu. Tapi dia menggebrak saja, jangan keras terus, bahaya. Tapi emang karakternya Al-Fatih ini keras kepala dia. Dia paling gila, keras kepalanya luar biasa. Makanya pada saat ayahnya meninggal, kemudian Paulus dan raja-raja di Konstantinopel itu merasa, wah kita sudah bebas gitu kan. Ternyata mereka salah pandangan. Anaknya lebih galak lagi gitu kan. Dan di usia 21 tahun, ada yang bilang di usia 18 tahun dia sudah menaklukkan Konstantinopel gitu. Itu peradaban dunia yang ditaklukkan. Dia adalah guru dan pengajar Muhammad Al-Fatih, nasabnya ya bersambung, lahir di Damaskus pada tahun 792 Hijriah atau 1389 Masehi, zamannya Al-Ghazali juga. Dia telah mampu menghafal Al-Qur'an pada saat usianya baru 7 tahun. Ya sama kayak Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i juga 7 tahunan hafal Al-Qur'an. Dia belajar di Amasya atau Amansyah ini? Amasya ya. biar Ustaz Amansyah ngelihat gitu kan, biar fokus. Kebaca enggak? Kita tuh pan. Ya, kita belajar ini ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar juga, mendalamin juga gitu.
Ya, kemudian di Amasya, lalu di Aleppo, kemudian di Ankara, meninggal pada tahun 1459. Berapa usianya itu? 1459 dikurang 1389. 60-an, nggak nyampe 70 ya. 89 ke 59, tapi ada 14 dari 13, 14. Berapa? 70? Ya, 70 udah standar lah ya. Apalagi udah ilmuwan gitu. Nah, ini dia. Said mampu meyakinkan Sultan Muhammad Al-Fatih kecil bahwa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah yang berbunyi nih, lihat. Jadi yang penting itu bukan, yang hebat itu bukan Al-Fatihnya. Kalau kita tahu sejarahnya gitu. Yang hebat siapanya? Gurunya? Bukan juga. Terus siapa yang mengeluarkan redaksi hadis ini? Siapa itu? Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah memprediksikan. Bahkan Romawi, kemudian Yunani pada zaman Umar bin Khattab itu sudah diramalkan pada saat Rasulullah memukulkan batu di perang Khandaq ya. Di perang Khandaq percikan bersama, runtuhnya Yunani. Percikan kedua, runtuhnya Romawi. Bukan runtuhnya sih, penaklukan lah, Fathul ya, seperti itu. Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Oh, itu dia. Artinya sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin di zamannya, yaitu Al-Fatih. Nah, tatkala Muhammad memangku Kesultanan Utsmani yang saat itu masih sangat muda belia, maka Syekh segera menasihatinya agar dia segera bergerak untuk merealisasikan hadis Rasulullah. Atas nasihatnya, pasukan Utsmani segera mengepung kota Konstantinopel dari darat dan laut, sehingga berkecamuklah perang yang sangat sengit selama 54 hari. Jadi gini, ini ilmu psikologi. Kalau kita mau jadi mentor atau pelatih ya, pelatih terutama anak kita lah gitu. Saya sudah praktekkan juga buat anak saya. Minimal itu kalau melatih anak nggak boleh kurang 1 hari itu 2 kali. Kalau mau menjadiin anak kita menjadi seorang yang ingin kita promosikan dia menjadi apa gitu. Jadi Aksamsuddin ini tiap pagi dan petang sore dibawanya. Oh, tadi mana itunya? Ntar ya, biar tergambarkan. Ini penaklukan Romawi. Mana petanya? Nah, ini. Ya. Ini mereka kan berkedudukan di sini ya pada awalnya. Nanti ya, di sini mereka sudah daerah sini ya. Kan daerah ini nih, itunya. Ini jalannya ini. Ini ada laut juga, ini ada kecil. Daerah sinilah ini. Nah, ini udah dikuasain sama Islam. Nah, jadi dibawa kemari, ditunjuk tuh bentengnya nampak itu. Tuh, kamu yang akan meruntuhkan tembok itu nantinya, gitu. Itu pagi. Sore datang lagi sambil jalan-jalan, sambil belajar, sambil murojaah. Sore dibilang lagi, siapa yang bisa meruntuhkan itu, dia adalah pemimpin yang terbaik di zamannya, dan pasukannya adalah pasukan perang terbaik di zamannya. Gitu aja tiap hari. Jadi sama anak kita gitu. Ujaran-ujaran positif itu kita inikan sambil ditrain, sambil dilatih. Anak saya junior, saya latih pagi dan sore. Pagi bawa ke masjid Baitul Muhsinin, dari Baitul Muhsinin dia lari. Nanti dari kuburan Cina sampai ke rumah sprint, karena dia harus kecepatan. Untuk main bulu tangkis harus kecepatan. Malam dia latihan. Ya. Sudah latihan selama 1 tahun lebih. Nah, nanti nggak nyampe 3 tahun dia udah jadi winner, juara. Asal tiap hari, jangan pernah absen. Ya absen seminggu sekali nggak apa-apa. Biasanya kalau saya ada kegiatan keluar kota, dia nggak ada yang membimbing, ya nggak ke masjid gitu.
belum bisa disuruh ke masjid sendiri gitu, karena harus didampingin seperti itu. Jadi seperti itu terus. Kalau kita mau jadiin anak kita hebat di dalam Al-Quran, ya pagi dan sore juga, minimal 2 kali, jangan sekali, minimal 2 kali gitu. Ya kalau cuma sekali kurang. Ini kan kita murojaah misalkan malam, nanti di sekolah diulangin lagi gitu, mungkin bisa gitu, dibantu. Tapi harus kerjasama, harus komunikasi. Nah ini ya, Syekh Aksamsudin. Udah tadi. Nah ini dia. Nah. Ya, jadi awalnya diserahkanlah kepemimpinan sama Al-Fatih ini, namun karena dia masih belia, masih muda, muncul gejolak. Jadi Sultan Murad pada saat itu, Sultan Murad II, dia sudah bernajar mau ngurusin ibadahnya. Jadi dia menyepi di sebuah kampung dan di sana menjadi sufi lah. Zaman-zaman itu kan ingin tenang beribadah, tapi karena banyak gejolak akhirnya dia balik lagi gitu ya. Jadi turun kembali memimpin karena tantangan besar yang dihadapi Turki Utsmani ya. Ini menyebabkan kalangan Kristen Eropa memandang Muhammad sebagai seorang yang lemah ya, karena nggak mampu memimpin sehingga ayahnya harus turun kembali. Karena wajar, masih 8 tahun ya kan, belum berkembang pemikirannya seperti itu. Nah setelah ayahnya wafat, Muhammad II ya, yaitu Sultan Murad II. Muhammad II ini kenapa dia Muhammadiyah? Karena ayahnya punya ayah, kakeknya lah ya, namanya Muhammad juga gitu. Dan terus sampailah ke Rasulullah. Jadi Muhammad. Kalau anak kita mau jadi penakluk juga, kalau bisa namanya di depannya ada nama Muhammad. Kalau nama anak saya nggak Muhammadnya lagi, Al-Fatihnya ya kan? Ada Al-Fatih atau Muhammadnya. Karena bisa jadi di Indonesia ini kan banyak keturunan Rasulullah kan, ya banyak keturunan Rasulullah, Quraisy ya, ya banyak keturunan Rasulullah ya. Karena berkembangnya Islam kan abad ke-7, termasuk ekspansi di zamannya Umar pun sudah masuk sebenarnya Islam ke Cina, bahkan ke Asia ya. Nah ini dia. Ini upaya Bizantium memeras Turki Utsmani ya. Jadi ini kata-katanya. Kalian sungguh orang-orang Romawi. Jadi tiap hari itu orang Romawi itu menakut-nakutin orang-orang Islam gitu. Kalian itu udah lemah, nggak ada apa-apanya gitu. Kalian itu udahlah, kita berdamai sajalah. Karena memang sudah tahu bahwa Muhammad Al-Fatih akan menyerang, tinggal nunggu waktu aja. Nanti kita lihat nanti ini bagaimana nanti cerita perangnya gitu kan. Kalian sungguh orang-orang Romawi yang bodoh dan malang. Ini orang Muslim berarti yang berkata, kami tahu muslihat kalian dan kalian tidak sadar bahaya kalian sendiri. Murad yang lembut sudah tidak ada lagi, sudah meninggal gitu. Sultan Murad II sudah meninggal ya. Singgasananya digantikan oleh seorang sultan muda yang baru. Dia tidak ada penghalang yang mampu menahannya. Ya, tidak ada penghalang yang mampu menahannya karena keras kepala, dari kecilnya pun memang keras kepala. Untuk apa kalian menakut-nakuti kami dengan ancaman tak langsung dan sia-sia? Bebaskan Orkan, nobatkan ia sebagai Sultan Romania, panggil orang-orang Hungaria dari seberang Danube. Ini jadi teriak-teriak ternyata bisa gitu ya. Lautnya berarti nggak terlalu jauh gitu. Kedengaran kalau teriaknya bareng-bareng. Senjatai negeri-negeri barat untuk melawan kami dan pastikan bahwa kalian hanya akan memancing dan mempercepat kehancuran kalian sendiri. Ini luar biasanya. Jadi, nah inilah ya langkah-langkah Muhammad, dia membangun benteng Rumeli Hisar ya, untuk ini tepi pantai dan mencegah setiap kapal Kristen yang melalui Bosporus ya. Jadi tadi kan di sini ya udah menyeberang kemari. Nah di sini kan orang mau masuk kemari kan, itu dicegat duluan gitu. Ini yang pertama. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah itu. Nah ini lebih jelas kan. Andalusia, Konstantinopel, Rumeli, ya kan.
kecil aja. Nih. Nah, ini dia. Ini laut mati ya. Nah, cuman di sini aja dia. Ini. Di sinilah. Masuk kemari kan. Kan kecil itu. Tapi yang kemarin, yang di sini udah Islam juga, udah dikuasain, udah masuknya penyerangannya dari sini nanti, darat. Karena dari laut nggak berhasil. Nah, ini cerita tentang Maryam ya. Jadi dulu ada seorang arsitek, ahli arsitek. Pada saat ahli arsitek ini berada di Bizantium, dia bilang sama rajanya, "Raja, saya ini seorang insinyur senjata, teknik sipil katanya. Sini ada yang teknik sipil. Pak Aprijal ya, Aprijal Ramadan itu teknik sipil gitu. Jadi saya ahli senjata, mau nggak saya buatkan senjata?" Mau katanya, mau. Dananya ini. Cuman sampai 3 tahun nggak pernah direalisasikan, cuman mau doang, cuman ngomong doang. Akhirnya dia kesel nih. Ini orang kurang ajar, udah habis uangku di sini ini, tapi proyek nggak turun-turun katanya kan. Kesel dia. Pergi dia sama ke Muhammad Al-Fatih dan dia bilang, "Muhammad Al-Fatih, saya seorang insinyur senjata, teknik sipil katanya. Saya jago buat senjata. Mau saya buat senjata?" Dia bilang langsung begini, "Iya, mau." Iya. Dia langsung begini, "Bisa enggak senjatamu itu meruntuhkan tembok yang tebalnya itu, temboknya itu kan tebalnya luar biasa ya, 3 meter itu sampai sini ya, itu tembok aja, tebal sekali gitu." Dia, si arsitek ini langsung bilang, "Izin Raja, Sultan, apakah Sultan mau menghancurkan tembok Bizantium?" Katanya gitu kan. Muhammad Al-Fatih bilang, "Iya, emangnya kenapa?" "Sepakat," katanya, "saya setuju, hancurkan aja," katanya. "Saya udah kesel sama orang itu." 3 tahun saya nggak dibayar, cuma-cuma di situ gitu. Jadi dia, dan akhirnya, "Saya mau dan saya siap membayar kamu 3 kali lipat," katanya. Tapi dia, nah nanti ada kriteria senjatanya. Ini kan Al-Fatih ini ahli senjata juga gitu. Dan ini senjata yang pertama yang paling modern di zamannya. Jadi penemu senjata itu adalah Muhammad Al-Fatih, terutama Maryam, senjata canggih pada saat itu. Saat itu belum ada senjata apapun ya, kecuali panah, kemudian pedang lah ya. Panah lah yang paling jauh. Panah itu nggak nyampe 1 kilo. 1 kilo itu kan jauh kan, 500, paling jauh 1 kilo lah. Jadi nggak nyampe 1 kilo panah itu ini. Tapi ini nanti kita lihat berapa ini nih. Maryam pertama dengan peluru seberat 600 pon ditempatkan di Rumel Hisar. Itu apa namanya yang dia bangun benteng tadi itu. Jadi 1 pon itu berapa kilo? Konversikan ahli matematika ya. 1/2 kilo. Berarti ini 300 kilo ya. Oh, 3 kintal. 300 kilo. Besar nggak besar? Ya, besi gitu kan. Maryam kedua dengan peluru seberat 1200 pon. 600 kilo. Lebih dari 1,5 ton, lebih dari 1,5 ton. Ledakannya bisa didengar dari jarak kira-kira 10 mil. 1 mil berapa kilo? Kira-kira dari sini sampai kemana lah itu? 100 jauh ya. Iya, pas itu jauh lah pokoknya gitu kan. 1 mil jauh. Kemudian menghujam ke bumi sedalam 6 kaki. Nah, kalau kaki kita tahu kan, selangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kalau kita masuk dalam juga lubangnya ya kan. Bium ke dalam dia. 6 kaki dari sini ke situ. Berapa meter itu? 4 ya, 4. Ya, hampir gitulah.
3 atau 4. 6 itu 3 atau 4 kaki. Ya. Jadi 6 kaki Maryam yang sangat besar ini kemudian dikenal sebagai Maryam Sultan Muhammad. Sekarang adanya di Inggris ya, di Inggris dan di sana dimuseumkan masih ada. Tidak pernah ada Maryam yang besar itu pada masa-masa sebelumnya. Tidak juga pada masa Sultan Muhammad II sendiri. Pada saat Maryam ini dibawa dari Edrin ke Konstantinopel dibutuhkan sekitar 30 hingga 50 ekor sapi serta beberapa ratus tentara untuk menarik dan menjaga keseimbangannya. Wow, 30 hingga 50 ekor sapi yang menariknya. Kenapa? Bentuknya kayak begini tuh. Jadi buatnya kalau dulu kan nggak ada besi ya, nggak ada pencetak ya. Itu digali lubang digali, kemudian besi, tembaga, emas dicor, dipanaskan, baru disiramkan. Gitu. Pada saat dikeluarkan seperti kita mengeluarkan kepompong, ya. Apa namanya? Kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Pernah lihat nggak? Saya pernah melihat tuh, asik tuh. Kalau nggak nanti di YouTube aja lihat. Bagaimana kepompong? Kalau nggak pernah melihat ya. Bagaimana kupu-kupu keluar dari kepompongnya? Muncul dia ya. Seperti itu.